Para hadirin sekalian, majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Hakim 1 siap? Siap. Hakim kedua siap? Siap. Ronean siap? Siap. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim memperingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak membuat suara-suara gaduh yang mengganggu jalannya persidangan. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar persidangan berjalan lancar. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sidang perkara perdata 383 garing PDT garing G garing 2025 garing PN Jakarta Selatan tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Mitra Wira Usaha selaku penggugat melawan Emanuela Marlene Rompis SHMH selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2020 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah siap dengan agenda persidangan hari ini? Siap, majelis. Siap. Sebelum melanjutkan, majelis hakim ingin bertanya, apakah tergugat hadir dalam persidangan? Ya, majelis yang nanti selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, bagaimana dengan penggugat? Apakah hadir dalam persidangan? Selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, kegiatan dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap, majelis. Apakah kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan berkasnya? Sudah, Sudah. majelis. Baik, kepada pihak penggugat silakan dibacakan dan kuasa hukum tergugat dimohon untuk memberatkan dengan seksama. Baik, terima kasih majelis. Izin membacakan gugatannya. Yang bertantangan di bawah ini Muhammad Farel Haikal SHMH, Korompis SHMH, advokat dan asisten advokat pada law firm Marunduri and Partner yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 81 RT 1 RW 6 Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kuasa hukum menurut nomor 05 garing SK PDT garing MFN garing 5 Romawi garing 2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang terlampir baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa dari penggugat Alfa Prabowo yang lahir di Jakarta 12 Februari 1998 dengan NIK 3180225130009, beragama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Raya 2, nomor 18 RT 007 RW 002 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan Mikawati Nadila, lahir di Jakarta 30 Juni 1990, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Cendekia nomor 2 nomor 55 RT 018 RW 08 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Saya ingin sampaikan pokok-pokok gugatan atau posita. Yang pertama, bahwa penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah kepada tergugat Mikawati pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan perjanjian lisan yang disepakati bersama. 2. Bahwa tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut secara angsuran setiap tanggal 10 tiap bulan dan akan melunasi seluruh pinjamannya pada tanggal 1 Juli 2024. 3. Bahwa tergugat juga berjanji memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha kepada penggugat bersama dengan cicilan tersebut setiap bulan. 4. Bahwa tergugat hanya melaksanakan kewajibannya pada bulan pertama dan kedua. 5. Bahwa sejak bulan ketiga hingga kelima tergugat tidak lagi membayar angsuran maupun bagi hasil yang dijanjikan. 6. Bahwa penggugat telah menegur dan menagih tergugat secara patut namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik. 7. Bahwa tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian material dan secara hukum memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan alasan atau dalil di atas, penggugat
Mohon agar Ketua Pengadilan segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kontestasi terhadap penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman yang belum dibayar berikut seluruh bagi hasil sebagaimana diperjanjikan, yaitu sebesar Rp3.570.000 dan sisa jumlah pokok pinjaman 2 juta atau 10% dari perjanjian awal. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang ditimbulkan akibat kelalaian pembayaran. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga atau moratoir sebesar 6% per tahun sejak gugatan diajukan hingga seluruh pembayaran dilunasi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan lawan prestasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Baik, saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti akan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat? Mengerti majelis? Apakah saudara hukum tergugat sudah siap untuk memberikan jawaban gugatan? Belum majelis, kami membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang untuk mempersiapkan jawaban gugatan dan eksepsi yang mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang pada jatuh pada tanggal berapa? Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara bersedia ini tunda 7 hari? Bersedia, majelis. Baik, kami akan memberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban gugatan dan eksepsi. Baik, untuk sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali tanggal 17 Mei 2025 untuk memberikan kesempatan kepada gugatan untuk memberikan jawaban gugatan dan eksepsi kepada para pihak atau kuasa hukumnya diberitakan untuk menghadap sidang pada hari tanggal yang telah ditetapkan. Sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 393/PDTG/2025/PN Jakarta Selatan tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Usaha selaku penggugat melawan PT Mitra Usaha selaku tergugat pada hari tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 nyatakan dibuka dan tutup untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat tergugat siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebelum lanjutkan, majelis hakim ingin bertanya apakah tergugat hadir dalam persidangan? Ya majelis, yang nanti selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, dengan penggugat apakah hadir dalam persidangan? Ya, majelis. Yang nanti selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan dan eksepsi kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Apakah hukum penggugat sudah menerima salinan berkasnya? Sudah, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Mikawati Nadila, dengan identitas sudah dibacakan. Eksepsi atau keberatan sudah dibacakan. Jawaban dalam pokok perkara. 1. Tergugat membenarkan bahwa antara tergugat dan penggugat pernah terjadi transaksi pinjam meminjam uang sebesar 5 juta rupiah pada bulan Januari 2024 secara lisan. Kedua, namun demikian perjanjian pinjaman tersebut tidak pernah dibuat secara tertulis, tidak disaksikan oleh pihak ketiga, serta tidak dilengkapi dengan bukti tanda terima resmi, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara perdata. 3. Tergugat telah membayar sejumlah uang kepada penggugat sebesar 3 juta dalam 2 kali pembayaran, yaitu bulan Januari dan Februari 2024, sebagaimana juga diakui oleh penggugat dalam gugatannya. Keempat, bahwa sejak bulan Maret 2024, tergugat menghadapi situasi finansial yang sulit karena penurunan omset usaha dengan biaya keluarga meningkat. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran. Namun, bukan berarti tergugat memiliki niat untuk lalai atau prestasi. Kelima,
bahwa dalil mengenai adanya kesepakatan bagi hasil 10% dari keuntungan usaha adalah tidak benar. Mengingat usaha tergugat merupakan usaha pribadi kecil yang belum menghasilkan laba bersih tetap. 6. Tergugat tidak pernah menyanggupi memberikan bagi hasil dan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan kesepakatan pembagian hasil dari penjualan tersebut. 7. Bahwa seluruh komunikasi antara penggugat dan tergugat dilakukan secara informal melalui pesan lisan atau media sosial, namun tidak pernah disertai peringatan tertulis secara sah. 8. Tergugat menyatakan bahwa upaya penggugat menempuh jalur hukum tanpa adanya penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu adalah bentuk ketidakwajaran dalam prinsip penyelesaian sengketa perdata. 9. Bahwa dalil mengenai wan prestasi dalam pasal 1343 KUH Perdata tidak terpenuhi karena tidak ada somasi terlebih dahulu. Padahal, somasi merupakan syarat mutlak terjadinya wan prestasi secara sah. 10. Bahwa nominal Rp 3.570.000 yang dituntut oleh penggugat tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan tidak dijabarkan secara rinci bagaimana bunga dan kerugian dihitung. 11. Tergugat menduga angka tersebut adalah hasil estimasi sepihak tanpa adanya audit keuangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum putusan. 12. Bahwa permintaan bunga moratorium 6% per tahun tidak berdasarkan hukum karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dan tidak ada dasar perhitungan yang jelas dalam gugatan. 13. Bahwa tidak terdapat alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permintaan eksekusi serta-merta karena tidak ada perjanjian otentik dan kerugian yang bersifat mendesak. 14. Bahwa seharusnya gugatan ini diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sesuai prinsip hukum acara perdata. 15. Bahwa gugatan yang diajukan justru merugikan nama baik dan kehormatan tergugat sebagai perempuan pelaku UMKM yang beritikat baik. Izin melanjutkan yang mulia. Baik, silakan. 16. Bahwa gugatan ini merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum, abuse of process, karena tidak didasarkan pada kehendak menyelesaikan secara damai. 19. Dalam hal majelis hakim mempertimbangkan gugatan untuk tetap diperiksa, tergugat memohon agar dilakukan perhitungan ulang dan verifikasi terhadap semua klaim kerugian dan bunga. Dengan mempertimbangkan semua uraian di atas, maka gugatan penggugat patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum. Dengan segala hormat, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan: 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur, obsur libel dan atau prematur. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan bahwa tidak terbukti adanya wan prestasi yang dilakukan tergugat. 5. Menolak tuntutan pembayaran bunga, kerugian material, dan biaya lainnya. 6. Menyatakan tidak dapat diterima petitum untuk pelaksanaan serta-merta with verba disporat. 7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami ajukan. Atas perhatiannya majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban dan eksepsi saudara tergugat? Mengerti yang mulia? Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Ya, yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya, yang mulia. Baiklah, kami akan memberikan waktu 7 hari. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda 7 hari? Bersedia yang mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 24 bulan Mei 2025 yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali tanggal 24 bulan Mei untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diberitakan kepada pihak atas kuasa hukumnya agar hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata 383 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta 1 tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Mitra Usaha selaku penggugat melawan Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Investasi Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 1 bulan Juni 2025 menyatakan dibuka tertutup umum. Hakim 1
Siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat siap di persidangan hari ini? Siap majelis. Selanjutnya majelis hakim ingin bertanya, apakah tergugat hadir dalam persidangan? Ya majelis, yang nanti selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, bagaimana dengan penggugat, apakah hadir dalam persidangan? Ya majelis, yang nanti selama persidangan akan diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukumnya. Baik, kepada para pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, pihak penggugat silakan maju bawakan salinan replik kepada majelis hakim kepada kuasa hukum penggugat. Pihak penggugat, apakah sudah siap membacakan repliknya? Siap majelis. Silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia, izin untuk membacakan replik. Replik penggugat terhadap eksepsi dan jawaban tergugat. Jakarta, 17 Juli 2025, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 108 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya eksepsi dan jawaban tergugat 3 dalam perkara perdata nomor 108 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkenankanlah kami kuasa hukum penggugat untuk mengajukan replik sebagai berikut. Yang pertama, replik dalam eksepsi mengenai obscure libel, bahwa kami selaku kuasa hukum penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya, khususnya dalam eksepsi dan menanggapi eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas atau obscure libel, dengan menegaskan bahwa gugatan yang diajukan telah disusun secara sistematis dan memenuhi syarat formil serta material sesuai pasal 118 HIR dan Perma nomor 1 tahun 2019, di mana telah secara tegas disebutkan hubungan hukum para pihak, waktu perikatan, bentuk prestasi serta nilai kerugian yang timbul. Oleh karena itu, alasan penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah telah tepat. Yang kedua, prematuritas. Menanggapi eksepsi prematuritas yang diajukan oleh tergugat, perlu kami sampaikan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Memang benar bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai setelah diberi peringatan atau somasi. Namun dalam perkara akwo, somasi telah dilakukan secara patut dan layak, baik secara lisan maupun tertulis melalui pesan elektronik dan surat resmi tanggal 3 Maret 2025 yang dikirimkan ke alamat domisili tergugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Terlebih, tergugat telah mengetahui kewajibannya dan mengakui adanya perjanjian tetapi tetap lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga somasi tidak lagi menjadi syarat mutlak jika wan prestasi telah nyata. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh penggugat juga dapat dikualifikasikan sebagai prematur dan sebaliknya telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh majelis hakim dalam pokok perkara. Yang ketiga, gugatan tidak berdasarkan alat bukti yang sah atau tidak memenuhi unsur formil, bahwa dasar hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian pinjam-meminjam uang yang hanya dilakukan secara lisan dan tidak didukung oleh bukti tertulis, tanda terima resmi ataupun saksi independen yang menyaksikan perjanjian. Berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti berupa surat atau dokumen otentik diperlukan untuk memperkuat dalil gugatan. Ketidakhadiran bukti sah menjadikan hubungan hukum tidak dapat dibuktikan dengan sempurna sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang keempat, penyalahgunaan proses hukum atau abuse of process, bahwa tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa upaya mediasi atau penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu mencerminkan sikap tidak proporsional dalam penyelesaian sengketa sederhana. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, yang pertama, menolak dengan tegas permohonan untuk mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa permintaan agar gugatan dinyatakan obscure liber dan atau prematur tidak beralasan secara hukum. Yang ketiga, menolak permohonan penolakan gugatan penggugat seluruhnya. Keempat, menyatakan bahwa dalil tidak terbukti adanya wan prestasi tidak dapat diterima. Kelima, penggugat berhak atas ganti rugi sesuai ketentuan hukum.
mengingat keterlambatan dan kelalaian tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk biaya tambahan yang dikeluarkan penggugat untuk penagihan dan proses hukum. Yang keenam, penggugat tetap pada pendirian untuk meminta pelaksanaan serta merta dasar prinsip keadilan dan efektivitas putusan pengadilan. Kesimpulan dalam pokok perkara: yang pertama, menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Keempat, menyatakan somasi telah dilakukan dengan sah. Kelima, menyatakan bahwa permintaan kerugian dan bunga moratoir adalah berdasar hukum. Keenam, menyatakan bahwa dalil prematur dan obscur liber tidak berdasar hukum. Ketujuh, memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagaimana yang telah diajukan dalam surat gugatan tertanggal 15 Mei 2025. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan. Semoga dapat membantu majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan berwawasan pada hakikat kebenaran dan keadilan. Terima kasih yang mulia. Pihak tergugat setelah mendengar replik dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan repliknya? Ya yang mulia, kami akan mengajukan dupliknya. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara keberatan jika sidang ditunda dari 7 hari? Tidak keberatan yang mulia. Panitera, 7 hari dari tanggal berapa? Tanggal 11 bulan Juni tahun 2025 yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan ditarik pada tanggal 11 Juni tahun 2025 dan akhir pembacaan duplik dari pihak tergugat kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang hari pada tanggal yang ditetapkan dengan sidang jarak ditutup. Sidang sudah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 383 PDT 2025 PN Jakarta Selatan tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Mitra Usaha selaku penggugat melawan Direktur Jenderal Energi Sumber Daya Republik Indonesia dan Kementerian Investasi Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia selaku tergugat pada hari tanggal 11 bulan Juni tahun 2020 nyatakan dibuka untuk umum. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, pihak tergugat silakan maju bawa salinan dupliknya kepada majelis hakim dan kepada para pihak penggugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacaan dupliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia, izin membacakan duplik. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 383 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan. Izin membacakan duplik. Baik, silakan. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara 1, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. 2, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat dengan ini menyatakan keberatan dan membantah seluruh dalil yang tidak diakui secara tegas, khususnya terkait tuduhan adanya wan prestasi dalam hubungan hukum pinjam-meminjam. Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah ada kesepakatan tertulis maupun kesepakatan lisan yang dapat dibuktikan secara sah sebagaimana yang diklaim oleh penggugat. Adapun sejumlah uang yang diterima dari penggugat bukan merupakan hasil pinjaman dengan skema angsuran dan bagi hasil sebagaimana didalilkan, melainkan bantuan sementara tanpa kewajiban hukum formal yang mengikat. 3, bahwa dalil-dalil penggugat yang menyebutkan adanya perjanjian lisan tertanggal 1 Januari 2024 serta kewajiban pengembalian secara angsuran dan pemberian keuntungan usaha sebesar 10% sama sekali tidak dibuktikan dengan dokumen otentik atau alat bukti tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUH Perdata. Tidak adanya perjanjian tertulis menimbulkan keraguan atas substansi hukum dari hubungan antara para pihak, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak layak diperiksa lebih lanjut. 4, bahwa tergugat memang sempat memberikan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2024, namun hal tersebut merupakan bentuk penghargaan sukarela, bukan pengakuan atas suatu hutang yang didasarkan pada perjanjian hukum tertentu. Oleh karena itu, pembayaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim adanya pengakuan hutang menurut pasal 1925 KUH Perdata. Selanjutnya, dalil bahwa tergugat lalai karena tidak memenuhi prestasi sejak bulan ketiga juga tidak dapat diterima, sebab tidak pernah ada somasi yang sah atau peringatan formal yang secara layak disampaikan kepada tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam pasal
1238 KUH Perdata. Penggugat juga tidak menunjukkan bukti otentik atas pengiriman somasi atau peringatan tertulis sehingga gugatan ini menjadi prematur. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menerima jawaban dan duplik tergugat. 4. Menyatakan bahwa tidak pernah ada hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat yang sah secara hukum. 5. Menyatakan bahwa tidak terbukti adanya wan prestasi sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. 6. Menyatakan bahwa tindakan hukum penggugat adalah bentuk penyalahgunaan proses hukum, abuse of process, dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 7. Meyakinkan bahwa tergugat tidak berkewajiban melakukan pembayaran atau memberikan bagi hasil kepada penggugat. 8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, setelah menjawab setelah selesai, namun majelis hakim melihat adanya eksepsi pihak tergugat, maka agenda selanjutnya adalah menyampaikan pembuktian para saksi dan ahli. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Juni tahun 2025 dengan agenda pembuktian tergugat maupun penggugat. Kepada para pihak dan kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari tanggal telepon pada tanggal sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 383 garing PDTG garing 2025 garing PN dan Jakarta Selatan tentang perbuatan melawan hukum antara PT Mitra Usaha selaku penggugat melawan Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Investasi Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2025. Nyatakan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap para pihak hadir pada dalam persidangan? Ya, yang mulia, kami telah menghadirkan para pihak dalam pembuktian ini. Baiklah, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap mengikuti persidangannya? Siap majelis. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap, yang mulia, kami mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P18 berupa fotokopi dan bermaterai cukup. Silakan kuasa hukum penggugat maju untuk memberikan alat bukti surat kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat silakan maju untuk memeriksanya. Kuasa hukum penggugat, mana yang asli dan mana yang salinannya? Ini yang asli, yang mulia, dan ini yang salinan. Baiklah, yang asli dibawa kembali, silakan duduk kembali. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menanggapi bukti dari surat penggugat? Benar, majelis hakim, kami akan menanggapi dalam kesimpulan akhir nanti. Para saudara hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti lainnya? Tidak, yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengajukan alat bukti tertulis? Benar yang mulia. Apakah sudah siap dengan alat bukti tertulis saudara? Siap yang mulia. Kepada pihak tergugat silakan maju dan periksa juga. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan saksi? Ya, yang mulia, kami juga akan menghadirkan saksi hari ini. Baik, silakan panggil saksinya. Pada saksi, silakan memasuki ruang persidangan. Kepada saksi, majelis hakim meminta saudara untuk maju menyerahkan identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saya akan menyebutkan identitas saudara saksi. Nama saudara Rafli Mahawira, lahir di Jakarta 7 April 2004, warga negara Indonesia. Iya, yang mulia.
warga beralamat di Jalan Mawar, Blok C, nomor 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Iya yang mulia. beragama Islam, Iya yang mulia. pekerjaan direktur swasta. Iya yang mulia. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Iya yang mulia. Baiklah, kepada hakim anggota 2, silakan untuk mengambil sumpah. Baik, saksi silakan berdiri. Kepada saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi di muka sidang di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah, silakan kembali dan saudara saksi silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan serahkan kepada hakim ketua. Saudara saksi, tadi saudara telah disumpah, maka dari itu saudara memberi keterangan yang benar. Karena itu, jika saudara tidak memberikan saksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP, karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Berarti yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, kami akan selaku majelis hakim menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Saudara saksi, apakah ada mengenal para pihak? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah anda memiliki hubungan darah dengan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik yang mulia, sebelum saya akan bertanya pada saksi, apakah saudara saksi melihat, mendengar, dan menyaksikan perjanjian tersebut diadakan? Iya saya menyaksikannya. Jadi menurut saksi, apakah perjanjian itu ada? Ada. Baik, sekian, terima kasih yang mulia. Baiklah, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Dari saudara hukum penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui atau terlibat dalam proses pengajuan permohonan izin usaha pertambangan atau yang disebut dengan IUP atau izin operasi atau produksi yang diajukan oleh PT Mitra Wira Usaha pada tanggal 5 Mei 2024 kepada Direktorat Jenderal ISDM atau BKPM? Saya terlibat langsung dalam proses pengajuan izin PT Mitra Wira Usaha sebagai bagian dari tim legal dan perizinan. Pengajuan dilakukan melalui sistem OSS pada 5 Mei 2024. Mendengar jawaban saksi, bisa tidak saudara menjelaskan apakah seluruh persyaratan administratif dan substansifnya sudah dipenuhi oleh pihak penggugat pada saat pengajuan tersebut, termasuk melalui sistem OSS maupun mekanisme manual? Sesuai ketentuan PP nomor 5 tahun 2001, dokumen yang diunggah meliputi akta pendirian, NPWP, rencana usaha, bukti lahan, dokumen lingkungan, dan rencana teknis. Karena adanya kendala teknis di OSS, dokumen juga diajukan secara manual ke Ditjen ISDM dan BKPM. Seluruh persyaratan telah dilengkapi sesuai aturan. Cukup yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan kembali tanggal 30 Juli tahun 2025 dengan agenda pembuktian oleh tergugat kepada para pihak untuk tentunya untuk menghadap sidang pada hari tanggal yang ditetapkan pada sidang yang ditutup. Sidang sudah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.